Ya, kisah Yekui dilanjut lagi di 1965 hingga 1966 dengan judul Jurus Dewa Naga. Selamat mendengarkan kisah ini. Ketika Yekui mendengar Raja Naga mengatakan bahwa dia akan mengajarinya bela diri, dia segera segar kembali dan menatap Raja Naga dengan wajah penuh harap. Dari sini kisah dokter tanpa tanding Yekui dimulai kembali. Bagaimanapun juga, Raja Naga adalah generasi dengan kekuatan tertinggi sebelum dia lahir, dan jurus yang akan dia ajarkan dan wariskan pasti sangat berharga. Klan Naga pernah memiliki aturan bahwa kekuatan klan Naga tidak dapat diwariskan kepada orang asing, tetapi sekarang, saya hanya tersisa gumpalan Indra Dewa yang telah menunggu selama bertahun-tahun dan akan segera lenyap, dan saya belum melihat keturunan klan Naga yang datang ke sini, jadi karena alasan ini, saya hanya dapat memberikannya kepada kamu sebuah pengecualian. Saya harus mengatakan, keberuntungan anak laki-laki kamu bagus. Sekarang saya akan mewariskan penguasaan paling kuat dari klan Naga kepada kamu. Penguasaan ini disebut teknik Dewa Naga, totalnya ada 9 jurus, kamu harus melihatnya dengan fokus. Setelah Raja Naga selesai berucap, sosoknya yang besar mulai bergerak, menari-nari di udara. Jurus pertama, Naga Petir memecah angin topan. Jurus terkuat yang kedua, Naga Dewa keluar dari lautan luas. Jurus tersakti ketiga, Naga melayang ke langit. Jurus andalan keempat, Naga liar pemecah surga. Ilmu kelima, pertempuran naga melawan dunia. Jutsu keenam, Naga darah pemusnah iblis. Ilmu ketujuh, Naga menghisap 8 arah mata angin. Jurus kedelapan, tebasan naga liar tanpa henti. Tinju kesembilan, kemunculan naga sejati. Tubuh 10.000 kaki Raja Naga menari-nari di udara saat dia menampilkan ke-9 jurus teknik Dewa Naga. Meskipun gumpalan Yuan Shen-nya akan segera menghilang dan tidak sekuat 1/10.000 dari kekuatannya dalam kehidupan, itu masih sangat menakutkan. Yekui tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tanah, menatap dengan fokus setiap jurus-jurus yang diperagakan Raja Naga, matanya bahkan tidak berkedip sedikitpun dan menoleh ke lain. Dia menemukan bahwa teknik Dewa Naga adalah teknik serangan yang sangat kuat. Setelah 9 jurus diperlihatkan, Raja Naga berhenti dan berkata, "Bocah ingusan, apa kamu sudah melihatnya dengan jelas?" "Sudahlah. Saya pikir ketika pendahulu saya dari klan Naga mengajari saya teknik dewa ini, saya harus melihatnya ratusan kali sebelum saya bisa melihatnya dengan jelas. Saya akan menunjukkannya beberapa kali lagi." "Senior," Yekui menyela Raja Naga dan berkata, "kamu tidak perlu menunjukkannya lagi." "Apa? Kamu tidak tertarik dengan teknik Dewa Naga ini?" Raja Naga berkata, "Ini adalah teknik menyerang paling terkuat dari klan Naga kita. Jika kamu melatih 9 jurus ini, kamu dapat melintasi perbatasan dan menghabisi musuh, dan ketika kamu menerobos alam bijak, kamu akan dapat merobek-robek Sage Agung. Perhatikan baik-baik, saya akan menunjukkannya beberapa kali lagi." "Senior, tidak perlu menunjukkannya lagi." Yekui berkata, "Saya telah melihat semua 9 jurus yang baru saja kamu tunjukkan." Buset, apa?" Raja Naga sedikit terkejut, "Bocah ingusan, kamu tidak berbohong padaku." "Saya tidak berbohong padamu." Yekui diam-diam membuka mata surgawi ketika dia melihat tampilan Raja Naga barusan. Tidak hanya dia melihat setiap gerakan dengan jelas, tetapi dia juga telah menghafal semua gerakan di kepalanya. "Jadi, apakah kamu ingat gerakannya?" Setelah Raja Naga bertanya, dia tidak menunggu Yekui menjawab, dan kemudian berkata, "Tidak mungkin bagimu untuk mengingat gerakannya dalam waktu sesingkat itu. Pikirkan kembali saat itu, saya butuh 3 hari penuh untuk menghafal ke-9 jurus." "Bocah ingusan, saya..." Kata-kata itu belum selesai diucapkan. Suara Yekui terdengar, "Senior, saya juga ingat semua gerakannya." Raja Naga tertegun, matanya menatap Yekui dengan serius dan bertanya, "Hei bocah ingusan, apa kamu serius?" Yekui menjawab, "Itu benar." Raja Naga agak tidak yakin dan berucap, "Bocah ingusan, karena kamu telah melihat semua gerakan dengan jelas dan mengingat semuanya, coba lakukan, saya ingin melihatnya." "Jika saya mengetahui bahwa kamu tidak mengingat gerakan itu dan sengaja berbohong kepada saya, maka saya tidak akan bisa mengampuni kamu. Ayo mulai." Swiss.
Ye Kui mengambil satu langkah dan terbang tinggi ke udara dan mulai berlatih. Jurus pertama benar, jurus kedua juga benar, dan jurus ketiga juga benar. Bocah ingusan mempelajarinya dengan cara yang layak, kualifikasinya lumayan. Walah, jutsu keempat juga benar, dan ilmu kelima juga benar. Bocah ingusan ini, dia memiliki bakat tingkat tinggi. Raja Naga memperhatikan Ye Kui berlatih dan diam-diam berkomentar di dalam hatinya. Kutu kupret bocah tengik, dia juga sudah bisa mempelajari jurus ke-6. Bakat anak ini bahkan lebih mengesankan dari saya. Saya tidak percaya, hanya dalam sekali lihat, dia bisa mempelajari jurus ke-7. Untuk berpikir bahwa saat itu, saya sebagai Raja Naga membutuhkan 101 tahun kultivasi untuk mempelajari jurus ke-7 ini. Sompret kutu kupret bau asem, dia bisa jurus ke-7. Mata Raja Naga melotot tak percaya. Keterkejutannya belum juga berakhir sampai di sini, tetapi ketika dia melihat Ye Kui mampu memperlihatkan jurus ke-8 dan bahkan pamungkas ke-9. Sontoloyo Sinting gila miring, bocah ingusan dari planet mana dan macam apa ini? Ye Kui selesai berlatih dan kembali ke Raja Naga, bertanya, "Senior, apakah junior mempelajarinya dengan baik?" "Rata-rata, masih perlu bekerja keras." Mulut Raja Naga ringan, tetapi pada kenyataannya, hatinya telah memicu gelombang yang mengejutkan. Butuh waktu 3000 tahun untuk mempelajari 9 jurus teknik Dewa Naga, tapi bagaimana anak ini bisa menguasai semuanya hanya dalam sekali lihat? Mungkinkah dia adalah seorang jenius sepanjang zaman? Ini benar-benar kasus orang yang lebih baik dari orang lain. Raja Naga merasa tertekan. Depresi di hati Raja Naga tersapu bersih dan matanya bersinar dengan cahaya dewa saat dia diam-diam berucap, "Bakat bocah ingusan ini sangat menakutkan, jika dia tumbuh dengan kecepatan seperti ini, dia mungkin benar-benar dapat membalaskan dendamku di masa depan." Memikirkan hal ini, Raja Naga kembali berucap, "Hei bocah ingusan, saya tidak punya banyak waktu tersisa, jadi sebelum gumpalan indera dewa saya ini menghilang, saya akan mengajari kamu kemampuan Dewa Naga lainnya." Kemampuan Dewa Naga ini disebut, jeritan gelombang naga. Jeritan gelombang naga adalah teknik gelombang suara. Semakin kuat kamu, semakin kuat itu. Jika kamu berada di tengah-tengah pertempuran dan tiba-tiba menggunakan kemampuan dewa ini, kamu dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Saya akan memberikan metode kultivasi kepada kamu. Raja Naga selesai berbicara dan mengarahkan jari ke alis Ye Kui. Dalam sekejap kilat, teknik kultivasi ditambahkan ke dalam lautan pikiran Ye Kui. Dia hanya menyapu sekali dan menghafal semuanya, dan pada saat yang sama, diam-diam membudidayakannya. Raja Naga berucap, "Bocah ingusan, jangan terburu-buru untuk berkultivasi. Meskipun auman gelombang naga adalah teknik gelombang suara, itu relatif sulit untuk dikultivasi. Kamu memiliki bakat yang baik, kamu hanya perlu beberapa ratus tahun untuk menguasainya." "Senior, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mempelajari kemampuan Dewa Naga ini?" Ye Kui bertanya. Raja Naga berkata dengan sombong, 30 tahun. Agar raja ini menjadi raja klan naga, bakat kultivasinya pasti yang terbaik. Bocah ingusan, jangan bandingkan dirimu dengan saya, dan jangan berkecil hati, bagaimanapun juga seorang kultivator memiliki umur yang panjang. Tepat pada saat ini, Ye Kui tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan aungan naga besar yang menggetarkan langit dan bumi. Astaga naga! Raja Naga melompat ketakutan dan menatap dengan sepasang mata besar, berkata dengan kaget, "Ye Changsheng, kamu sudah bisa mempelajarinya." Ye Kui tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih telah mewariskan teknik Dewa Naga senior, junior sudah menguasainya, sayang sekali butuh waktu lebih lama, jadi senior sudah menunggu lama." "Penantian panjang katamu, Sompret, kurang dari 3 menit kamu bisa menguasainya, dan kamu menyebutnya sebagai penantian yang panjang. Saya butuh waktu 30 tahun. Untuk sesaat, Raja Naga kembali tertekan. Kutu kupret, berkultivasi begitu cepat, semoga kamu juga cepat di tempat tidur. Melihat Raja Naga terdiam, Ye Kui membuka mulutnya dan berkata, "Senior, ada satu hal yang ingin saya minta nasihat dari kamu. Saya telah mempelajari kungfu Dewa Naga dan aungan gelombang naga, tapi, saya merasa kekuatannya agak lemah. Saya tidak tahu, apakah itu karena alam saya terlalu rendah, atau..." Ye Kui berkata, melirik Raja Naga dan merendahkan suaranya, "Atau apakah penguasaan klan naga tidak terlalu bagus?"
Omong kosong. Raja Naga melotot dan berkata dengan marah, penguasaan suku Nagaku tak terkalahkan melawan binatang buas dari semua ras, dan tak terkalahkan di langit dan bumi. Alasan mengapa kamu tidak bisa meledakkan kekuatan Dewa Naga dan aungan gelombang naga memang terkait dengan alam, tapi itu sangat sedikit hubungannya. Alasan utamanya adalah karena kamu adalah manusia, bukan naga, dan tidak memiliki garis keturunan naga sejati di tubuh kamu, jadi kamu tidak dapat meledakkan kekuatan penguasaan naga. Ye Kui segera bertanya, lalu apa yang harus dilakukan saya untuk mendapatkan garis keturunan naga sejati? Sembelih naga sejati dan ekstrak garis keturunannya, apakah itu akan berhasil? Beraninya kau, Raja Naga berkata dengan marah, sejak penguasa para dewa menyerang ras naga, hanya ada beberapa naga sejati yang tersisa di langit dan bumi. Kamu berani menyerang ras naga, saya akan menghancurkan kamu sekarang. Ye Kui tertawa dan berkata, halah. Saya kan hanya bercanda denganmu, jangan marah. Kutu kupret. Raja Naga dengan dingin mendesis, lalu menatap Ye Kui dengan mata rumit dan berkata, bocah ingusan, saya bisa memberimu garis keturunan naga sejati, tapi, kamu juga harus menjanjikan saya satu syarat. Tidak peduli kapanpun sejak saat ini, kamu tidak boleh menyerang klan naga, dan tidak peduli seberapa jauh kamu tumbuh di masa depan, kamu harus melindungi klan naga. Apakah kamu berjanji? Tidak masalah. Ye Kui berkata, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu telah membantu saya dengan mengajari saya ilmu ini, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, selama saya memiliki kemampuan, saya akan tetap melindungi klan naga. Dengan kata-kata kamu ini, saya merasa lega. Raja Naga berkata, mutiara naga yang ditinggalkan olehku adalah kondensasi dari seluruh darahku. Selama kamu menelan mutiara naga ini, garis keturunan naga yang sebenarnya akan muncul di tubuhmu. Kamu harus tahu bahwa garis keturunan naga sejati terlahir sebagai bangsawan. Selama tubuhmu mengandung garis keturunan naga sejati, mulai sekarang, setiap makhluk dewa yang melihatmu tanpa sadar akan kagum. Karena garis keturunan naga sejati dapat menekan garis keturunan binatang dewa lainnya. Ye Kui mengepalkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih banyak, senior. Raja Naga berkata, jangan terburu-buru berterima kasih padaku, apakah kamu ingat hal yang kukatakan sebelumnya? Ye Kui bingung, hal yang mana? Jangan menyentuh putriku, kata Raja Naga. Ye Kui tertawa, jangan khawatir, saya sangat konservatif di bidang ini, saya tidak menginginkan selain wanita cantik. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa putriku jelek? Omong kosong. Raja Naga berkata, putriku sangat cantik, dia adalah putri tercantik yang pernah dimiliki klan naga. Mata Ye Kui berbinar, benarkah? Apa yang kamu inginkan? Raja Naga memperingatkan Ye Kui sekali lagi, saya beritahu kamu, jangan menyentuh putriku, jika tidak, saya tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu berubah menjadi hantu gentayangan. Ye Kui mengerutkan kening, berpikir, gumpalan kesadaran dewa kamu akan segera menghilang, bagaimana lagi kamu bisa berubah menjadi hantu yang mengejarku? Siapa yang kamu gertak? Gumpalan kesadaran dewa Raja Naga ini mulai berangsur-angsur menjadi transparan. Jelas, gumpalan kesadaran dewa ini akan segera menghilang. Raja Naga dengan cepat berkata, Ye Changsheng, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kamu, jadi dengarkan baik-baik. Kamu dan saya sudah saling kenal sejak lama, jadi saya akan memintamu melakukan satu hal lagi. Berbaliklah dan bawa tulang nagaku kembali ke Laut Timur dan kubur di dasar Laut Timur, itu adalah tanah airku dan saya ingin kembali ke akarnya. Ye Kui berbisik, kudengar tulang naga sejati adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata, saya juga ingin. Apalagi yang kamu inginkan? Raja Naga memarahi, saya telah mewariskan garis keturunan naga sejati dan penguasaan klan naga kepadamu, dan kamu siap untuk membiarkan tulang-tulangku tersentuh. Apakah kamu masih seorang manusia? Ye Kui berkata, senior, saya tidak akan berbohong kepada kamu, saya tidak memiliki senjata yang dapat saya gunakan, klan naga kamu seharusnya memiliki banyak senjata yang kuat, bukan? Apakah ada senjata raja? Kutu kupret, kamu mencoba memeras saya. Raja Naga sangat marah dan mengutuk, jangan kira saya tidak tahu, kamu memiliki pedang Xuan Yuan dan Kuali Qian Kun, dengan dua senjata dewa ini, untuk apa kamu membutuhkan senjata? Ye Kui berkata sambil tersenyum lebar, harta karun, semakin banyak semakin meriah.
Sompret, Raja Naga mengutuk, dan kemudian berkata, "Kamu telah melihat kepala nagaku, kan?" Saat itu, setelah manusia itu masuk, dia ditekan olehku dengan sebuah benda di bawah kepala naga. Kamu bisa pergi dan mengambilnya sendiri nanti. Ye Changsheng, raja ini memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jangan menyentuh putriku. Saat Raja Naga mengatakan ini, indera dewa kemudian menghilang. Ye Kui menyingkirkan senyum di wajahnya, merapikan pakaiannya, dan kemudian membungkuk dengan postur serius, "Salam untuk Raja Naga." Peti mati darah merah terang muncul, dan suara Lao Jiu terdengar, "Raja Naga, semoga perjalananmu menyenangkan." Ai, tiba-tiba, peti mati emas yang tersembunyi di mata kanan Ye Kui menghela nafas. Sayang sekali Ye Kui tidak menyadarinya. Waktu yang lama. Ketika Ye Kui menarik pikirannya, peti mati darah merah terang telah kembali ke tas Qiankunnya, indera dewa mundur dari dunia mutiara naga, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat alis panjang tetap di depannya, mereka berdua hampir bertatap muka. "Ayo pergi," kata Ye Kui. Alis panjang mundur beberapa langkah dan bertanya, "Bocah ingusan, apa yang kamu lakukan? Pendeta Tao yang malang ini memanggilmu selama setengah hari, tetapi kamu tidak bereaksi sama sekali, kupikir kamu mati." Ye Kui mengabaikan alis panjang dan meraih mutiara darah di tangannya. Alis panjang berkata, "Bocah ingusan, sebelumnya saya mendengar Chen Tianming dan yang lainnya mengatakan bahwa mutiara darah ini adalah warisan Raja Naga, tetapi setelah mengamatinya selama setengah hari, saya tidak dapat melihat di mana warisan Raja Naga, apakah kamu menemukannya?" Ye Kui tidak mengatakan apa-apa, dan langsung memasukkan mutiara darah ke dalam mulutnya. Alis panjang berteriak, "Mutiara darah yang begitu besar, kamu tidak takut mati tersedak jika memakannya dalam satu gigitan?" Sedikit yang dia tahu bahwa begitu Ye Kui memasukkan mutiara darah ke dalam mulutnya, mutiara itu meleleh dan berubah menjadi kekuatan yang sangat kuat yang memasuki tubuh Ye Kui. Tubuh Ye Kui bergemuruh seolah-olah ada sungai yang mengalir deras. Dan aura agung memancar dari tubuhnya, seolah-olah naga lawas telah muncul dari dunia. Ye Kui merasakan bahwa bayangan naga emas telah ditambahkan ke garis keturunannya. Bayangan naga ini berenang di dalam tubuhnya dan, akhirnya, berubah menjadi darah dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Suara auman naga datang dari tubuh Ye Kui. Ye Kui dengan keras menemukan bahwa dagingnya menjadi lebih kuat dan tulangnya menjadi lebih keras. Setelah kita keluar dari sini, kita akan menemukan tempat, menyeberangi kesengsaraan surgawi, menempa anak sulung, dan meningkatkan alam. Ye Kui membuka matanya, hanya untuk melihat alis panjang berdiri di kejauhan, menatapnya dengan kagum dan curiga. "Alis panjang, kenapa kamu lari sejauh ini?" Ye Kui memiliki raut muka aneh di wajahnya. Baru kemudian alis panjang datang dan berkata, "Bocah ingusan, aura padamu barusan sangat menakutkan, seperti naga sejati yang hidup kembali, penuh dengan tekanan yang luar biasa, saya tidak berani mendekat." "Benarkah begitu?" Ye Kui tersenyum tipis. "Hei bocah, melihatmu, apakah kamu mendapatkan warisan Raja Naga?" Alis panjang bertanya. "Ya." Ye Kui mengangguk sedikit. Alis panjang itu memiliki wajah iri. "Kamu sangat beruntung." "Tidak mungkin, siapa yang memanggilku tampan?" Ye Kui tertawa, berdiri dan berjalan ke arah kepala naga itu. "Saya juga bertanya-tanya, apa sebenarnya harta karun yang ditinggalkan Raja Naga untukku?" Bersambung.